Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Wiksuarini, dosen program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kamarul Huda Badarudin Lagung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini didapatkan pada semester genap, tepatnya pada semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 ini, yaitu mata kuliah yang membahas terkait dengan upaya meningkatkan kesehatan reproduksi pada usia subur atau usia reproduksi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi beresiko maupun permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem reproduksi dengan penekanan upaya preventif dan promotif dengan pendekatan proses asuhan keperawatan di tatanan klinik maupun di komunitas. Selanjutnya, adapun kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Maka, untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 1 semester dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, yang termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Sebelum saya memulai perkuliahan, biasanya saya menjelaskan RPS terlebih dahulu dan membuat kontrak waktu dengan mahasiswa. Adapun pokok bahasan pada Keperawatan Maternitas 2 ini, yaitu yang pertama membahas tentang masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi, antara lain gangguan perdarahan, infeksi maternal, penyakit pada masa kehamilan, persalinan berisiko, keluarga berencana, gangguan menstruasi, infeksi radang panggul, infertilitas, trauma melahirkan, keganasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, asuhan keperawatan pada sistem reproduksi. Dan yang ketiga, sistem layanan kesehatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Yang keempat, pengkajian dan promosi kesehatan. Yang kelima, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah-masalah yang terkait dengan sistem reproduksi. Yang keenam, tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah pada kesehatan wanita. Yang ketujuh, evidence based practice dalam keperawatan maternitas. Yang kedelapan, manajemen kasus pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir, membantu melakukan pemeriksaan pap smear, IVA, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, memberikan penyuluhan alat kontrasepsi, memasang alat kontrasepsi dalam rahim, memberikan injeksi kontrasepsi, dan melakukan konseling keluarga. Adapun bentuk interaksi saya
dengan mahasiswa selama perkuliahan ini saya menggunakan metode SCL atau Student Center Learning. Student Center Learning merupakan suatu metode pembelajaran di mana saya menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Adapun berbagai metode yang saya gunakan, diantaranya yang pertama dengan metode ceramah, di mana pada metode ceramah ini saya menyampaikan materi terkait dengan topik-topik yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Tujuan dari metode ceramah itu sendiri diharapkan supaya mahasiswa lebih memahami materi-materi pembelajaran serta terjadinya interaksi personal antara dosen dan mahasiswa ketika diberikan materi pembelajaran. Dan yang kedua dengan metode case study atau studi kasus. Biasanya di sini saya memberikan sebuah kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji berdasarkan permasalahan-permasalahan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko maupun masalah-masalah yang terkait dengan sistem reproduksi. Kemudian dibuat asuhan keperawatannya berdasarkan standar keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Untuk case study, di sini biasanya saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan penugasan kelompok yang mahasiswa harus presentasikan sebagai presentasi kelompok. Dan mahasiswa mampu memberikan penyuluhan kesehatan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko maupun permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem reproduksi. Selanjutnya dengan metode problem based learning atau belajar melalui masalah. Di sini saya juga membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan permasalahan terkait dengan masalah-masalah kesehatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko maupun permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem reproduksi. Kemudian nanti mahasiswa menganalisis dan mengkaji serta mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada melalui textbook terbaru dan juga jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan selanjutnya dengan metode SGD atau Small Group Discussion, di mana saya membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan topik terkait dengan tren dan isu keperawatan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan setelah melahirkan dalam kondisi berisiko maupun masalah-masalah yang terkait dengan gangguan sistem reproduksi. Selanjutnya untuk penilaian, di sini biasanya saya memberikan 10% untuk kehadiran, kemudian untuk penugasan dan keaktifan saya memberikan presentasi nilai 20%, untuk praktikum 20%, kemudian untuk ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya untuk praktikum biasanya saya memberikan praktikum di laboratorium keperawatan. Adapun tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah-masalah pada kesehatan reproduksi yang saya berikan, yang pertama terkait dengan pemeriksaan pap smear, pemeriksaan IVA, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, melakukan penyuluhan alat kontrasepsi, memasang alat kontrasepsi dalam rahim, memberikan injeksi kontrasepsi, dan melakukan konseling keluarga.
Demikian penjelasan terkait dengan RPS keperawatan maternitas 2. Berikut ini salah satu contoh video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan pada plasenta previa ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, apakah ada yang masih ingat terkait pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Masih. Apa itu? Tentang apa? Ada yang masih ingat apa itu abortus? Masih Bu. Yang bisa silakan angkat tangan. Yang masih ingat silakan. Silahkan Citra. Abortus itu pengeluaran ke janin ketika masih dalam kandungan akan tetapi belum waktunya untuk dikeluarkan serta belum cukup usia dikeluarkan secara operasi maupun segala macam. Intinya dikeluarkan sebelum pada masanya. Dikeluarkan sebelum usia kehamilan cukup bulan ya. Ada lagi pendapat yang lain? Tidak ada. Jadi abortus itu adalah pengeluaran dari buah kehamilan sebelum usia kandungan itu berumur 22 minggu dengan berat badan kurang dari 500 gram. Selanjutnya, ada yang tahu penyebab dari abortus itu sendiri? Faktor janin. Kemudian yang dari faktor janinnya itu misalkan kelainan kromosom sama genetiknya. Dan juga bisa juga dari ibunya. Ya, kalau dari ibunya biasanya disebabkan karena apa? Mengangkat beban terlalu berat. Karena penyakit pada ibu, misalkan terkait dengan penyakit kehamilan pada ibu, terkait dengan penyakit hipertensi, terkait dengan penyakit diabetes pada kehamilan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu terkait dengan asuhan perawatan pada pasien dengan plasenta previa ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang tahu apa itu fungsi dari plasenta? Memberikan nutrisi kepada bayi yang berada di janin. Ya, betul. Selanjutnya apa lagi? Selain memberikan nutrisi kepada janin, plasenta juga berfungsi sebagai sumber oksigen pada janin dan sebagai tempat pertukaran dari metabolisme antara ibu dan bayinya ya. Jadi itu ya tadi terkait dengan pengertian dari plasenta ya. Sedangkan kalau plasenta previa itu, nah ini ya terkait dengan pengertian dari plasenta previa itu sendiri, plasenta yang letaknya tidak normal ya. Terus yang normalnya di mana? Normalnya ada di
Dia letaknya di bawah. Nah, di sini ya. Nah, ini plasentanya terletak di segmen bawah uterus. Nah, ini uterusnya ya. Ini normal. Ini plasenta yang normal, dia berada di atas ya. Nah, yang tidak normal itu plasentanya yang berada di bawah. Dia menutup jalan lahir. Nah, ini jalan lahir. Jadinya nanti ketika persalinan bayi tidak bisa keluar karena terhalang oleh plasenta ya. Nah, ini untuk penutupannya nanti bisa sebagian atau seluruh dari pembukaan jalan lahir atau segmen bawah uterus ya. Nah, ini untuk klasifikasi dari plasenta previa sendiri. Yang tadi yang normal itu, yang normalnya plasentanya berada di ya. Ini yang normal. Kalau penutupannya seluruhnya itu dinamakan plasenta previa total ya, karena dia menutup semua segmen bawah rahim ya. Ini semuanya tertutup ya. Selanjutnya di sini ada yang namanya marginal placenta previa. Nah, ini dia plasentanya hanya berada di tepi ya. Ini jalan lahir. Nah, plasenta itu dia di tepinya, hanya di tepinya saja ya. Nah, sedangkan untuk parsialnya itu dia menutupnya sebagian ya. Nih, bisa dilihatnya dia ini menutupnya sebagian ya. Seperti itu. Terkait dengan klasifikasi dari plasenta sendiri. Nah, selanjutnya ya, untuk plasenta previa itu sendiri untuk saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Namun ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya plasenta previa. Yang pertama terkait dengan usia di atas 35 tahun ya. Selanjutnya ada multivaliditas. Di sini ibu melahirkan lebih dari 2 kali ya. Kita itu untuk kehamilan 2, 3 dan seterusnya ya. Selanjutnya ada riwayat plasenta previa sebelumnya. Ya, sebelumnya ibu pernah menderita penyakit plasenta previa. Selanjutnya ada riwayat SC maupun riwayat kuret, sehingga menyebabkan struktur dari rahim itu menjadi berbeda ya. Jadinya ketika terjadi pembuahan, janin itu akan mencari tempat yang bagus untuk berimplementasi ya. Nanti ada yang berimplementasinya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini yang di bawah ini yang berbahaya ya, bisa menyebabkan terjadinya plasenta previa. Selanjutnya ada merokok ya. Merokok ini bisa merokok aktif maupun merokok pasif ya. Selanjutnya ada kehamilan kembar. Nah, untuk kehamilan kembar ini berisiko terkena plasenta previa karena terkait dengan plasentanya yang besar dan memang mungkin ada plasentanya yang berimplementasi di bawah ya, dia menempelnya di bawah ya. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari plasenta previa itu sendiri. Yang pertama di sini dia itu perdarahan tanpa nyeri ya. Selanjutnya darah biasanya berwarna merah segar ya. Terjadi pada saat ibu sedang tidur atau sedang melakukan aktivitas. Misalnya ketika ibu lagi tidur tiba-tiba basah dan keluar darah. Nah, itu hati-hati. Selanjutnya perdarahan pertama biasanya tidak banyak ya. Nah, pada perdarahan kedua
hati-hati, biasanya perdarahannya itu banyak ya. Nah, sedangkan untuk komplikasi dari plasenta previa itu sendiri, di sini komplikasinya bisa dari ibunya, bisa dari janin itu sendiri. Kalau dari ibunya, nanti komplikasinya bisa terjadi ketuban pecah dini. Terus terjadi persalinan dan kelahiran yang prematur. Selanjutnya bisa terjadi perdarahan ya. Nah, hati-hati jika terjadi perdarahan. Kalau perdarahannya sedikit, nanti bisa dirawat di rumah sakit. Kalau perdarahannya banyak, itu harus segera dilakukan operasi ya. Selanjutnya, komplikasi selanjutnya pada ibu bisa terjadi anemia ya. Karena perdarahan yang banyak bisa terjadi anemia ya. Selanjutnya bisa terjadi tromboflebitis dan bisa terjadi infeksi ya. Selanjutnya komplikasi pada janin itu sendiri, di sini bisa terjadi kematian janin ya. Kematian janin ini bisa terjadi karena perdarahan ya, karena perdarahan yang banyak ya. Selanjutnya bisa terjadi asfiksia ya, karena kelahiran yang prematur, bayinya belum siap untuk bernafas ya, paru-parunya masih belum matang ya, jadinya bisa terjadi asfiksia. Selanjutnya untuk pemeriksaan pada pasien-pasien dengan plasenta previa ini bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dengan darah lengkapnya ya. Di sini ada trombosit, ada leukosit, ada eritrosit, terus ada Hb-nya, terus HT-nya ya, dan yang penting itu terkait dengan golongan darahnya ya. Selanjutnya nanti juga bisa dilakukan pemeriksaan USG ya, untuk menilai letak atau implementasi dari plasenta itu sendiri, terus untuk mengetahui usia dari kehamilan dan keadaan janin secara keseluruhannya. Untuk USG ini sendiri nanti dia ada USG transabdominal ya. Nah, untuk penata laksanaan dari plasenta previa itu sendiri itu nanti tergantung dari keadaan janinnya ya. Jadi di sini nanti ada dua patologis. Dua patologisnya itu bisa mengancam ibu dan juga bisa mengancam janin. Idealnya nanti kalau terjadi perdarahan, kira-kira siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu? Ibu. Anak. Ibu. Siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu? Ibu. Ibu ya, tapi idealnya yang harus diselamatkan itu dua-duanya ya. Ibu dan juga anak janinnya. Jadi nanti dilihat lagi penanganannya itu tergantung dari perdarahannya ya. Kalau perdarahannya sedikit dan baru perdarahan yang pertama, nanti ibunya bisa dirawat di rumah sakit, istirahat total, dirah baring, terus diberikan obat-obatan toksolitik ya, untuk menghilangkan nyerinya, mulasnya ya. Nah, kalau dalam 2-3 hari perdarahan berhenti, ibu bisa pulang. Namun harus diberikan konseling kepada ibu. Ya. Ibu, kalau terjadi perdarahan yang kedua dan itu perdarahannya banyak dan tidak berhenti, harus segera dilarikan ke rumah sakit dan harus segera dikeluarkan janinnya dengan jalan operasi sesar ya. Jadi nanti diperhatikan juga
kehamilannya itu 30 minggu, kita bisa memberikan ibunya obat-obatan pematang dari paru-paru. Tujuannya ketika bayi itu dilahirkan, bayinya sudah siap ya, jadi paru-parunya sudah matang ya. Ini untuk menurunkan terjadinya gagal nafas atau asfiksia pada janinnya. Seperti itu. Kalau terjadi kelahiran prematur, nanti bayinya harus dirawat di ruang NICU ya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses asuhan perawatannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Citra. Terkait plasenta previa kan tadi ada pembagian-pembagiannya Ibu, yang seluruh atau yang sebagian dari pembagian tersebut ada nggak yang memungkinkan bahwa ibu itu melahirkan secara normal atau harus sisa? Baik ya, terkait dengan pertanyaannya Citra, apakah ibu dengan plasenta previa itu bisa dilahirkan secara normal? Itu jawabannya tidak bisa dilahirkan secara normal ya, karena secara fisiologis itu bayi dulu yang harus dikeluarkan, baru plasentanya. Kalau plasentanya yang keluar duluan, nanti bisa-bisa bayinya tidak bisa bernafas ya, karena plasenta itu salah satu fungsinya itu dia memberikan oksigen pada janinnya ya. Jadi tidak bisa dilakukan persalinan normal ya, harus dilakukan secara SC. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwa plasenta dengan marginalis itu bisa dilakukan persalinan dengan normal. Itu pun harus dilakukan di rumah sakit dan itu harus dipantau ya, karena sewaktu-waktu kita tidak tahu risiko perdarahan. Karena ketika terjadi persalinan, nanti serviks akan membuka 10 cm ya. Nah, itu takutnya nanti ketika terjadi pembukaan, nanti tiba-tiba terjadi perdarahan. Nah, itu yang ditakutkan. Jadinya kalau pada pasien dengan plasenta previa itu beresiko sekali untuk mengalami perdarahan. Jadi sebaiknya harus dilakukan operasi sesar ya. Untuk proses keperawatan itu sendiri, ada yang tahu, ada yang masih ingat apa saja proses asuhan dari keperawatan? Kajian. Terus ada apa lagi? Ada biasa keperawatan, evaluasi ya. Jadi kelima proses asuhan keperawatan ini dia tidak bisa dipisahkan, dia berkesinambungan ya. Nah, untuk pengkajian itu sendiri, apa yang perlu kita kaji pada ibu? Yang perlu kita kaji itu terkait dengan kehamilannya ya. Ibu hamil keberapa ya? Apakah hamil kedua, ketiga ya? Selanjutnya penting untuk mengetahui umur kehamilannya. Terus bagaimana TTP-nya? Seperti itu. Dan yang paling penting itu perdarahannya. Apakah ibu perdarahan yang pertama dan jumlahnya sedikit, atau perdarahan yang kedua dan perdarahan banyak dan tidak berhenti? Nah, itu yang paling pentingnya untuk pengkajiannya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk kuliah hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.